Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan banyak rezekinya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, kali ini agak berbeda guys videonya guys ya, nggak kayak sebelumnya, kembali lagi kayak dulu karena posisi saya juga lagi di luar guys. Nah baiklah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah raja yang menyimpan 14 foto Nabi. Salah satunya foto Nabi Muhammad SAW juga ada guys, dia simpen. Baiklah guys, nggak usah lama-lama, mari kita bahas storynya dulu ya guys ya. Sebelumnya itu guys, saya akan kasih tahu juga, ini saya dapatkan dari beberapa artikel juga ya guys ya, dan beberapa penulisan dari zaman-zaman Romawi juga guys. Baiklah, kita bahas dulu ya guys ya. Let's go. Ternyata ada guys, kisah raja yang menyimpan 14 foto Nabi. Salah satunya foto Nabi Muhammad SAW. Raja ini bernama Raja Heraklius Konstantinus, atau yang biasa dipanggil dengan Hercules guys, di kerajaan Bizantium yang menguasai Konstantinopel ya guys ya. Raja inilah yang memiliki lukisan wajah 14 nabi, termasuk lukisan wajah Nabi Rasulullah SAW pun juga dia punya guys. Pada masa itu belum ada pelukis, apalagi kamera atau foto guys. Tentu tidak ada yang mampu menggambarkan wajah para nabi ini ya guys ya. Terlebih wajah Nabi Muhammad SAW sangat dilarang guys untuk digambar, karena tidak diperbolehkan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Foto Nabi atau lukisan Nabi sangat dilarang guys digambarkan. Yang jadi permasalahannya sekarang ini, dari mana raja ini memiliki foto 14 nabi ini ya guys. Dan mari kita bahas dulu guys. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang raja bernama Heraklius yang memiliki 14 lukisan wajah para nabi yang kemudian diperlihatkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kabarnya dalam riwayat tersebut dikatakan guys bahwa lukisan wajah para nabi itu awalnya merupakan milik Nabi Adam alaihissalam guys, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalil An-Nubuwah bahwasanya pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau biasanya mengutus beberapa orang sahabatnya untuk berdakwah dan menyampaikan surat kepada para penguasa guys. Saat itu ada sekelompok sahabat yang ditugaskan untuk mendatangi Raja Heraklius Konstantinus atau yang biasa dipanggil Hercules ini guys, di kerajaan Bizantium yang menguasai Konstantinopel untuk mengajak kepada Islam. Raja Heraklius pun saat itu merasa tertarik dengan ajakan sahabat Nabi Muhammad SAW ini guys. Karena sejatinya ia sudah mengetahui kedatangan Nabi akhir zaman itu dari kitab Injil yang dia pelajari guys. Bahkan dalam sebuah riwayat, Raja Heraklius ini sebelumnya pernah mengundang Abu Sufyan guys, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, untuk menyelidiki secara langsung tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW guys. Raja pun akhirnya meminta para utusan Nabi SAW yang mendatangi itu untuk menginap di istananya guys. Kemudian di malam harinya Raja Heraklius membawa mereka ke tempat rahasia itu guys, sebuah kamar yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kecil guys. Setiap pintu itu dibuka, maka terlihatlah sebuah lukisan yang memperlihatkan wajah para nabi-nabi guys. Saat itu para sahabat pun sangat terkejut ketika melihat lukisan-lukisan wajah Nabi yang ada di dalam setiap pintu tersebut.
Pada pintu pertama, ketika pintu dibuka di depan para sahabat, maka terbentanglah selembar kain sutra berwarna hitam dengan gambar yang dibentuk dari warna merah. Lukisan itu menunjukkan gambar seorang pria dengan matanya yang sangat besar, guys. Punggungnya lebar dan lehernya panjang. Ia tidak berjanggut dan terlihat tampan. Dan ternyata inilah bentuk rupa wajah Nabi Adam alaihissalam, guys. Setelah itu dibuka lagi, guys, pintu keduanya. Selanjutnya terlihatlah sutra hitam juga yang menunjukkan seorang pria berambut ikal, matanya sedikit kemerahan dan tampak gagah dengan janggut yang rapi. Ternyata gambar ini adalah gambar Nabi Nuh alaihissalam, guys. Dan ketiga, pintu dibuka lagi. Para sahabat itu melihat gambar pria dengan kulit yang sangat putih, mata yang indah, dahinya licin, pipinya tirus dengan janggut putih. Maka lukisan itu adalah lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tersenyum, guys. Dan pintu keempat pun dibuka. Ketika dibuka, maka para sahabat Nabi pun terkejut, guys. Sebab di dalamnya terdapat sebuah sutra putih yang dibentangkan dengan terlihat wajah indah yang tertera di lukisan itu sangat mereka kenali. Hingga mereka pun menangis. Ternyata lukisan di dalam pintu keempat itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Raja Heraklius tak menyangka bahwa ternyata lukisan itu adalah wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski terdapat lukisan wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Imam Baihaqi tidak meriwayatkan bagaimana rupa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan Imam Baihaqi berhati-hati jika suatu hari nanti ada yang membaca kitabnya dan ada orang yang mulai melukis wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sangat jelas dilarang. Dan yang kelima, guys, pintu kelima itu pun dibuka dan pintu keenam serentak dibuka. Setelah itu mereka melanjutkan untuk melihatnya, guys. Maka dikeluarkanlah lukisan itu, ada berbentuk sutra hitam dari pintu tersebut. Lalu tampaklah gambar seorang pria yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya ikal, matanya agak cengkung ke dalam, pandangan maniknya tajam, dengan raut wajah yang serius dan sedikit galak. Susunan giginya terlihat rapi dan itulah Nabi Musa alaihissalam, guys. Kemudian di samping Nabi Musa terdapat lukisan wajah seorang pria yang mirip dengannya. Namun wajah beliau tampak lebih ramah dari Nabi Musa alaihissalam. Ternyata beliau ini adalah kakak dari Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam, guys. Dan pintu ketujuh setelah itu dibuka lagi, guys. Selanjutnya terdapatlah gambar seorang pria berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi dan sangat ramah, guys. Ini adalah gambar wajah Nabi Lut alaihissalam, guys. Selanjutnya akan dijelaskan terdapat lukisan seorang lelaki yang kulitnya putih, kemerah-merahan, hidungnya mancung, janggutnya tipis, gagah dan tampan. Dan itulah Nabi Ishak alaihissalam, guys. Dan selanjutnya pintu ke-9 ya, guys. Pintu ke-9-nya tampak seorang pria, guys, mirip dengan Nabi Ishak alaihissalam, tapi bibirnya agak sumbing. Walaupun begitu, beliau tetap terlihat tampan. Dan beliau inilah yang dikenal dengan Nabi Yakub alaihissalam, guys. Berikutnya pintu ke-10 lagi, guys. Pintu yang ke-10 ini ternyata terdapat gambar seorang laki-laki putih, kemerah-merahan, hidungnya juga mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk,
Ternyata inilah kakek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam guys. Akhirnya pintu ke-11 dibuka dan terlihat juga nampak wajah indah dari seorang pria yang mirip dengan Nabi Adam alaihissalam guys. Wajahnya seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Dialah Nabi yang dikenal dengan ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam guys. Berikutnya pintu ke-12 guys. Pintu ke-12 ini terdapat satu gambar wajah seorang laki-laki dengan kulit yang putih kemerah-merahan, betisnya kecil, berbadan besar, tidak terlalu tinggi, dan membawa pedang di tangannya. Dan itulah Nabi Daud alaihissalam guys. Berikutnya pintu ke-13 ya guys. Di balik pintu ke-13 ini muncul lukisan pria dengan punggungnya yang lebar, kakinya panjang, dan menunggang kuda. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam guys. Berikutnya pintu ke-14 guys ya, yang terakhir. Pintu ini dibuka, ketika itu terlihatlah lukisan seorang pria muda yang tampan. Matanya indah dengan rambut tebal dan janggutnya berwarna hitam. Ternyata lukisan itu ialah Nabi Isa alaihissalam guys. Menurut kisah yang diriwayatkan dalam Hayatus Sahabah, lukisan-lukisan ini awalnya diberikan kepada Nabi Adam guys, ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kepadanya para nabi dari keturunannya. Maka kemudian lukisan itu menjadi harta karun yang tersimpan di tempat matahari terbenam. Lalu ketika Raja Zulkarnain menjelajahi wilayah itu, maka dia pun mengambilnya dan menemukannya. Lalu kemudian lukisan ini sampai dan disimpan oleh Nabi Daniel hingga terus sampailah ke Raja Heraklius ini guys. Oke lah guys, selesai sudah guys videonya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kata guys, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. Bye.